Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan Mimin di Bertani Cabai. Hari ini, tanaman cabai langgeng 58 berusia 54 hari setelah tanam. Kali ini kita akan melakukan spray yang ke-6 kali. Untuk spray kali ini, Mimin menggunakan asam amino dengan merek Premino dengan dosis 1 ml untuk 1 liter air. Premino adalah pupuk organik cair dan senyawa pembentuk hormon tanaman seperti oksin, sitokinin, dan giberelin, membantu aktivasi pertumbuhan tunas baru, bunga, dan buah. Premino bermanfaat meningkatkan imunitas akibat stres, pasca serangan hama, suhu ekstrim, pemindahan bibit, membantu meningkatkan jumlah klorofil dan proses fotosintesis. Kemudian, Mimin menggunakan pupuk cair dengan kandungan fosfat dengan merek Mordenfong dengan dosis 1 ml untuk 1 liter air. Mordenfol merupakan pupuk cair dalam bentuk senyawa magnesium pirofosfat instan high concentrate. Digunakan terutama saat tanaman membutuhkan suplai energi tinggi yaitu fase pertumbuhan awal, fase pembentukan bunga, dan saat mengalami serangan penyakit cuaca buruk. Bermanfaat merangsang pembentukan bulu dan serabut akar, tunas, cabang, anakan, merangsang bunga produktif, meningkatkan kepadatan polong maupun biji-bijian. Kemudian Mimin menggunakan insektisida akarisida berbahan aktif abamectin dengan merek Demolish dengan dosis 0,4 ml untuk 1 liter air. Demolish 18EC adalah insektisida yang dapat digunakan untuk mengatasi hama seperti kutu daun, tungau, tripa, wereng coklat, dan ulat daun. Demolish dapat digunakan pada berbagai tanaman seperti cabai, kubis, padi, kentang, bawang merah, dan kelapa sawit. Keunggulan Demolish memiliki spektrum pengendalian hama secara luas, relatif stabil terhadap suhu, cahaya, dan kondisi lapangan, efektif dan ekonomis. Kemudian, Mimin menggunakan fungisida berbahan aktif Mancozeb dengan merek Ditkan dengan dosis 1 gram untuk 1 liter air. Fungisida premium untuk hasil lebih baik. Fungisida protektif berbentuk tepung yang dapat disuspensikan berwarna kuning keabu-abuan untuk mengendalikan berbagai penyakit pada tanaman perkebunan. Keunggulan Ditkan yang pertama terdaftar di berbagai negara untuk mengendalikan lebih dari 400 penyakit tanaman. Yang kedua, ukuran partikel yang lebih halus dan lebih cepat larut, sehingga hasil semprotan di daun menjadi lebih merata. Yang ketiga, setiap butir partikel Ditkan M4580WP dikapsulasi dengan mikronutrien ZNMN yang mengurangi efek berdebu dan memberikan nutrisi tambahan bagi tanaman. Yang keempat, satu-satunya produk Mancozeb dengan label hijau. Kemudian campuran spray pada seluruh tanaman. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana tanaman tumbuh dan memberikan hasil. Tanaman menyerap gas. Gas-gas dari udara bebas yang terbanyak diserap tanaman adalah karbon C dan oksigen O dalam bentuk CO2. Prosesnya terjadi di siang hari karena memerlukan energi sinar matahari. Selain C dan O, tanaman juga memerlukan hidrogen H yang juga terdapat pada udara dan air. Dalam tubuh tanaman C, O, dan H diproses dengan bantuan air dan unsur-unsur lain yang akan dibahas berikutnya menjadi karbohidrat, protein, dan lemak. Karbohidrat, protein, dan lemak plus air itulah yang menyusun sebagian besar tubuh tanaman, mulai dari ujung akar hingga ujung daun dalam bentuk sel-sel dan jaringan kompleks. Jadi ketika gas-gas tersebut sudah berada dalam tubuh tanaman dan membentuk persenyawaan, wujudnya tidak lagi sebagai gas, melainkan telah menjadi zat fisik berupa tubuh tanaman. Selain membentuk tubuh fisik tanaman, unsur-unsur di atas juga dibentuk menjadi zat-zat yang disebut metabolit sekunder seperti vitamin, enzim, fenon, hormon, dan banyak lagi. Seluruh proses di atas tadi dalam ilmu biologi disebut anabolisme. Seluruh proses di atas memerlukan energi yang didapat dari sinar matahari, ditunjang oleh zat yang dibuat oleh tanaman sendiri yang disebut adenosin trifosfat serta enzim. Ada proses, tentu ada limbah atau zat sisa
Kelebihan CO2 dibuang pada malam hari, kelebihan O2 dibuang pada siang hari, dan kelebihan dari zat-zat lainnya dibuang melalui akar yang disebut eksudat. Dan perlu diketahui, sekalipun limbah, eksudat akar ini cukup berguna sebagai penukar cation, di mana eksudat dapat melepaskan ion-ion hara yang terikat pada partikel tanah untuk diserap akar. Selain itu, eksudar akar kadangkala berfungsi sebagai antibiotik bagi mikroba patogen tanah. Menurut berbagai penelitian, sepanjang siklus hidupnya, tanaman secara rata-rata memanfaatkan unsur C sebanyak 45%, unsur O sebanyak 45%, dan unsur H sebanyak 6% dari bobot kering tubuhnya. Sebanyak itu ternyata, dan sisanya yang 4% adalah unsur-unsur lain. Di antaranya nitrogen, fosfat, kalium, kalsium, magnesium, dan lain-lain, yang seringkali didapat dari mineral di tanah dan dari pupuk. Tapi kenapa tanaman tetap butuh pupuk? Akan dijelaskan di bawah ini.